Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir menyayangkan lambatnya regenerasi di sektor ganda campuran. Hal itu disampaikan pasangan peraih emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 tersebut di Gor Mananggala di Jantung, Jakarta Timur pada 5 Agustus 2022. Mereka menyampaikannya setelah partai eksibisi melawan ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan Rivka Sugiarto. Butet sapaan Liliana merasa gemes dengan prestasi juniornya. Sebetulnya, dia berharap setelah pensiun ada generasi ganda campuran yang menonjol. Menurut Butet, sejak zaman Tikus Haryanto, Winarti Timur, Nova Widianto, Vita Marisa, hingga ke dirinya, regenerasi selalu berjalan. Kalau ditanya pendapatnya soal ini, ya pasti gemes ya. Maksudnya, kepengennya kan setelah dari kami terus ada generasi di ganda campuran. Ya karena dari zaman senior dulu yang mungkin dari Mas Tikus ya, Ciminati kan, kemudian Cipita, semua itu kan sudah kasih jalan buat kami, sehingga saya dan Uwi bisa meneruskan, kata Butet. Katanya lagi, nah harapan kami sama, pengennya setelah dari kami ini ada yang nerusin. Karena yang kita semua sadari adalah setelah kalau ada gap atau mau naik lagi itu agak susah, bebernya lagi. Butet tak ingin penceklik prestasi di tunggal putri merembet ke ganda campuran. Itu terjadi karena generasinya yang terputus jauh. Bukan mau mengecilkan tunggal putri ya, tapi setelah gapnya agak jauh, kita mau mengejar untuk naik itu kan butuh waktu dan agak susah ya jelasnya. Karena itu, Butet berharap ganda campuran tidak terlalu lama tertinggal dari negara lain. Semoga cepat mengejar ya, harus ekstra ini. Lebih-lebih dan lebih karena kita lagi mengejar. Yang mengejar itu kan bukan hanya sekedar, tetapi kita harus lebih dan lebih lagi. Ujarnya lagi. Butet menuturkan yang dialami bersama Uwi sapaan Tontowi juga sama, yakni dengan kerja keras, bahkan tidak lengah ketika sudah di atas. Kami juga terus persiapan yang bagus, terus latihan yang baik, sehingga menambah porsi yang lebih. Dan kita konsisten bertahan, ucapnya. Butet masih sering memantau pemain yang ada di pelatnas saat ini. Tiga pasangan teratas yang ada, yakni Rino Vivaldi dan Vita Haningdas Mentari, Adnan Maulana dan Musli Christine Bandaso, dan Rehan Noval Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati, serta disebut masih jarang mengalahkan pemain top 5 dunia. Tapi semua itu ada kemungkinan ya, yang penting percaya diri, yakin bahwa Indonesia ini ganda campurannya patut diperhitungkan, dan dulu kita berjaya, ucapnya. Ya cuma kami tahu nggak semudah membalikkan telapak tangan, tambah Butet. Ketika disinggung apakah perlu bongkar pasang, Butet menyebut langkah itu bisa saja. Meski dia tahu itu tidak mudah karena sulitnya membangun chemistry dan pertimbangan ranking. Ya tapi kalau untuk yang terbaik, kalau memang keputusannya bisa ya kenapa enggak kan? Karena kan Olimpiade masih 2 tahun lagi. Ya tapi itu kembali lagi, kan pelatih dan mengurus yang lebih jeli. Ya, yang lebih tahu melihat mana yang terbaik buat ganda campuran Indonesia, jelasnya. Kalau soal kemungkinan pemisahan itu, pelatih yang tahu. Cuma kalau dari pengalaman, meskipun kami sudah di top 3, top 4, dan top 5, ya tetap harus lebih latihannya, ucap Liliana. Ya sebab kami tahu, di seluruh dunia ini, atlet juga pasti melakukan ekstra latihan. Kalau kami hanya ya begitu-begitu saja, dan kami juga bisa terkejar, walaupun kami sudah di top 5. Kami tetap mempertahankan dan berusaha lebih. Apalagi Uwi, dari latihannya lebih banget dibandingkan yang lain. Sehingga waktu di lapangan kami bisa kasih yang terbaik. Ya bukan hanya itu saja sih, tapi dari segi mental, kemudian dari segi fisik, dari segi mengevaluasi dan menerima masukan itu juga penting ya. Ya karena permainan di dunia ini kan berkembang terus. Jadi kadang-kadang, pemain Cina sekarang mainnya nyerang, pemain Korea mainnya seperti ini. Ya kami harus terus mempelajari, intinya mengevaluasi lah. Sehingga waktu kami turun di lapangan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bukan hanya kami kuatkan fisiknya, kami juga kuatin tekniknya. Kami kuatin semuanya lah, tapi kami juga harus mengevaluasi perkembangan permainan bulu tangkis di era sekarang, kata Butet lagi. Kemudian Uwi menambahkan, memang dibutuhkan latihan ekstra untuk masuk maju. Saat ini event terdekat adalah kejuaraan dunia yang berlangsung di Tokyo Metropolitano, Jepang pada tanggal 22-28 Agustus mendatang. Menurut Uwi, semua memiliki kans, meski dia menyebut pemain yang ada masih harus membutuhkan latihan ekstra untuk bisa mengejar atlet top dunia. Jadi memang nggak bisa memungkiri,
Dan kita nggak bisa menjelekkan adik-adik kita, Imbo Tantowi. Ya badminton lovers, gimana nih menurut kalian? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.